Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat DPD 6 yang berbahagia. Podcast kali ini kita akan membahas membuat biasa yang tak biasa di era new normal. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Asdo sebagai Kepala Daop Operasi 6 Yogyakarta. Selamat siang Pak Asdo. Selamat siang. Apa kabar Pak Asdo? Alhamdulillah, harus sehat. Siap, harus sehat Pak Asdo. Ya. Sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak di acara podcast ini Pak. Karena banyak sekali permintaan dari rekan-rekan DPD 6 ini yang ingin menghadirkan Pak Asdo di acara podcast ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah kesampaian Pak. Bapak bersedia hadir di sini. Apresiasi yang luar biasa dari tim podcast DPD 6 Yogyakarta. Mengawali pertanyaan Pak ya, yang pertama Pak. Ya. Masih banyak sekali rekan-rekan itu yang istilahnya kan mungkin belum pernah sama sekali ketemu dengan Pak Kadaopnya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana perjalanan karir Bapak dari mulai awal masuk di kereta api ini sampai saat ini bisa menjadi orang nomor 1 di Daop 6 Yogyakarta ini Pak. Oke, baik Mas, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau bicara tentang masa karir ya, masa karir saya baru 26 tahun ya mengabdi di kereta api. Artinya masih ada yang lebih banyak kan gitu. Kemudian saya awal karir di Daop 6 ini ya alhamdulillah satu-satunya putra daerah yang dikembalikan di Daop 6 ini, mulai dari menjadi manajer operasi sampai dengan menjadi Kadaop. Ini bagi saya bersyukur saya dan keluarga bisa kembali ke daerah sendiri dan membangun daerah sendiri. Ya, awal karir saya masuk di kereta api tahun 94. Kebetulan pada waktu itu ini Mas, untuk penempatan tuh diundi kan. Jadi ada 11 orang plating saya, kebetulan basic saya di operasi, diundi, kebetulan saya mendapatkan tempat di stasiun Solo Balapan ya. Karena pada waktu itu masih baru, belum punya basic pendidikan fungsional maupun dulu harus menempuh di Sarwira ya, pendidikan dasar kewiraan, masih polos di stasiun Solo. Diawali karir saya ya menjadi juru langsir, termasuk kalau ada kebutuhan di pintu perlintasan, menjadi penjaga pintu perlintasan di stasiun Solo Balapan sampai dengan tahun 1995. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melakukan atau diberi kesempatan untuk diklat fungsional namanya L3, lalu lintas tingkat 3 ya. Dengan saya mengikuti diklat fungsional itu mulai terbukalah karir di situ ya. Jadi setelah mempunyai sertifikat diklat L3 itu yang saya tempuh kurang lebih 8 bulan dulu ya. Kalau sekarang kan 3 bulan ya. Dulu di mana Pak itu? Dulu untuk di Bandung. Oh ya, di Bandung Pak. Bukan yang di ini Pak ya, di bawah jembatan layang itu di BPTT itu Pak ya? Jadi kalau untuk operasional, untuk operasi ya dulu ada Balai Pendidikan Operasi dan Pemasaran. Itu adanya di Dago di Bandung, Jawa Barat. Selama 8 bulan, selesai itu kemudian ya magang-magang, mulai dari pencatat gerbong, pengatur gerbong, ya pencatat kereta, kemudian diuji, bisalah menjadi seorang pengawas peron dulu. Ya, pengawas peron, kemudian diuji lagi oleh pimpinan-pimpinan saat itu, ya, barulah bisa menjadi seorang PPKA. Ya, kurang lebih 6,5 tahun menjadi PPKA di stasiun Solo Balapan. Kemudian karena kebutuhan organisasi pada saat itu diberi kesempatan untuk menjadi pengendali KA di Pusdal K di Jogja. Ya alhamdulillah bisa lebih dekat rumah, sekaligus pada waktu itu saya menyelesaikan kuliah saya di STIE di keuangan perbankan ya. Kebetulan saya ini nggak ada hubungannya Mas. Jadi kuliahnya di keuangan perbankan, tapi kerjanya di kereta api, di operasi lagi, jadi nggak ada hubungannya. Itu.
Nah, kemudian dari Pusdal itu, setelah dari Pusdal jadi KS, jadi WKS, KS, kemudian pengawas. Ya. Kalau sekarang QC ya, dulu pengawas seksi operasi, QC Op. Kalau sekarang ini QC Op. Di Jogja maupun di Jatinegara di Daop 1, kemudian menjadi manajer beberapa kali baik di Kertapati Palembang, di Purwokerto, Semarang, di Jogja sendiri ya. Kemudian menjadi KSB Gambir ya. Setelah itu mendapat amanah lagi kembali ke Palembang menjadi senior manajer operasi. Setelah itu beberapa kali menjadi VP di kantor pusat, menjadi deputi, ya, terakhir kemarin menjadi sebelum di Daop 6 menjadi CDD Passenger atau CP, atau bahasa Bantulnya itu Wakil Direktur Niaga. Gitu. Kok bahasa Bantul Pak ini Pak? Mohon izin Pak, aslinya Bapak Jogjanya di mana Pak? Saya di Jogja di Keraton. Oh kok pakai bahasa Bantul juga nih. Berarti lama juga Pak ya perjalanan karirnya Pak ya? Dari panjang, bawah istilahnya ya. Pak ya, panjang sekali Pak ya? Lumayan 26 tahun, ini Desember ini nanti ke 27 tahun. Ya. 27 tahun ya? Ya. Jadi memang tidak semudah yang dibayangkan Pak ya. Kadang-kadang orang tahunya Pak Asdu, wah sudah FVP, tapi mereka tidak bisa melihat seberapa panjang perjalanan Bapak dan perjuangan Bapak untuk menjadi seorang FVP atau Kadaup ini Pak ya. Ya, sebenarnya bukan perjuangan ya, kalau saya ngalir aja lah ya. Ngalir aja Pak. Ya prinsip gini ya, kita itu kerja ya, dari awal saya bekerja ya, didikan dari orang tua saya, kerja itu totalitas ya. Artinya kita kerja jangan setengah-setengah. Ibarat kita membuat bangunan rumah, kalau hanya fondasi saja ya belum dikatakan rumah. Hanya tembok berdiri tanpa atap itu bukan rumah kan. Oleh karena itu kerja itu bagi saya adalah totalitas. Bagaimana kita menyelesaikan amanah, menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas, sampai dapat diterima. Dari totalitas yang Bapak lakukan akhirnya berbuah manis Pak ya, sampai saat ini bisa menjadi seorang Kadaup ya. Berkah Allah ya, semua karena Allah. Pernah juga Bapak bergabung di sekretariat Pak ya, dan kebetulan waktu itu mungkin zamannya saya masih baru dulu. Saya ingat saya Bapak Asdu pernah memimpin di Daop 6 ini juga Pak ya, sebagai ketua DPD Pak ya. Ya, jadi sempat menjadi ketua DPD 2 periode. Yang periode kedua tidak penuh karena baru berjalan 1 tahun. Saya harus mutasi ke Palembang, ke Kertapati. Pada saat itu saya sudah menyerahkan ke teman-teman, ke wakil ketua 1 pada waktu itu Pak Heru, saya masih ingat. Udah Mas, di ini aja, saya di Musdalup saja. Segera teman-teman memilih ketua DPD yang baru. Tapi pada waktu itu saya masih ingat benar, teman-teman masih berharap, enggak Pak, nanti paling Bapak 2-3 bulan balik sini lagi kan gitu. Ternyata cukup lama juga Pak di sana Pak. Ternyata saya 2 tahun 1 bulan ya di Kertapati menjadi manajer operasi di sana. Akhirnya setelah berjalan 3 bulan lebih, saya sampaikan ke teman-teman, udahlah lakukan Musdalup karena di Daop 6 DPD tetap butuh seorang pemimpin. Jangan sampai nanti saya nggak akan bisa, karena posisi saya di Palembang harus mengurusi organisasi yang ada di Jogja. Ya, akhirnya waktu itu dilaksanakanlah Musdalup di Daop 6. Gitu, Pak. Jadi komplit Pak ya, dari sekretariat, dari serikat juga pernah ikut bergabung, dari bisnis pekerjaan sendiri juga memulai juga dari, istilahnya dari, bisa dikatakan dari bawah Pak ya, meniti karirnya Pak ya. Jadi sekarang sudah berapa bulan Pak Bapak untuk memimpin Daop 6 ini? Saya dipanggil oleh direksi dan sekaligus dilantik pada saat itu tanggal 17 Juli. Kemudian karena percepatan organisasi harus segera menyesuaikan, tanggal 21 saya serah terima dengan 21 Juli serah terima dengan Pak Eko Purwanto, pejabat yang lama, menyerahkan kepada saya.
Jadi gimana ini Pak, menurut pandangan Bapak ini, kereta api sebagai moda transportasi yang keadaannya sekarang sedang pandemi ini, bagaimana itu strategi Bapak dalam istilahnya memimpin operasional di Daob 6 ini Pak? Ya, jadi sebelumnya alhamdulillah saya di kantor pusat di CP ya, Commercial Passenger. Di situ kita bisa lihat ya, respon yang cepat dari perusahaan ini, terutama support dari direksi, apa yang harus kita siapkan dengan pandemi ini. Pandemi ini siapapun tidak ada yang siap, baik perusahaan, corporate maupun negara manapun tidak ada yang siap ya. Tapi melalui dukungan direksi dan kegigihan tim yang ada di pusat, kita segera mungkin ya, begitu ada pandemi di akhir Maret, kita langsung melakukan beberapa skenario agar kita bisa survive, termasuk yang pertama kita membuat aturan, membuat buku panduan ya, buku panduan new normal. Itu artinya kita harus segera menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Kita menyusun buku 1, 2, 3, buku 1 untuk pekerja ya, protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pekerja, buku 2 itu untuk pelanggan, kebetulan saya dan tim yang menyusun. Kemudian buku 3 itu untuk mitra semua yang terkait dengan bisnis yang ada di stasiun, baik vendor, tenan ya, mitra-mitra yang menyewa di lingkungan stasiun, mereka juga kita atur dengan protokol kesehatan itu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan safeguard ya, sertifikat safeguard itu tarafnya internasional. Jadi untuk sertifikatnya sudah bertaraf internasional Pak ya? Ya. Jadi istilahnya itu kan sebagai pedoman kita, mungkin dari calon-calon penumpang itu juga mempunyai keyakinan, oh kereta api ternyata menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dibuktikan dengan safeguard tadi Pak ya. Jadi para penumpang bisa lebih percaya untuk naik moda transportasi kereta api ini Pak ya. Jadi lebih yakin, lebih percaya bahwa kereta api ini sudah menyiapkan berbagai protokol ya. Karena di dalam buku protokol itu juga kita sampaikan tekad kita atau semboyan kita bahwa penumpang kereta api, pelanggan kereta api harus aman ya, nyaman, dan tambahannya nih sehat ya. Itu. Iya. Jadi kita memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa dengan naik kereta api ini kita sudah melakukan berbagai protokol kesehatan untuk supaya pelanggan kereta api aman, nyaman, dan sehat. Awal-awal Bapak menerapkan berbagai macam peraturan itu Pak, ada kendala enggak Pak? Itu kan misalkan di peraturan itu harus memakai APD seperti masker, face shield, dan lain-lain. Ada kendala nggak Pak yang dialami? Ya, jadi sebenarnya gini, masyarakat itu ya, atau pelanggan itu bisa dibentuk dengan sistem kan gitu. Sistem yang kita bentuk ini karena situasi pandemi ini, salah satu contoh di awal kita hanya mengukur suhu dan masker. Ya kan? Iya. Dengan orang yang datang tidak pakai masker, ya silakan uang kita kembalikan 100% ya. Orang datang dengan suhu lebih dari 37,3 mau masuk nggak boleh, kita tolak ya. Uang kita kembalikan 100%. Kembalikan 100% Pak. Jadi ketegasan dari petugas ini sangat membantu, yang akhirnya dikeluarkannya per dirjen bahwa harus dengan rapid test ya. Sebenarnya semangat kita yang ada di buku protokol itu hanya masker, kemudian cek suhu, selama perjalanan 3 jam sekali juga dicek suhu, kemudian dilindungi dengan face shield ya. Sama mungkin di dalam kereta juga sudah diatur Pak ya, cara untuk tempat duduknya Pak? Ya, untuk physical distancingnya itu diatur di perdirjen, tapi kalau untuk syarat rapid, PCR atau swab itu diatur dengan SE nomor 9 dari gugus tugas ya. Dari penumpang aja sampai diatur Pak ya, ya. Apalagi untuk karyawannya sendiri Pak ya. Betul. Termasuk mitra yang bekerja sama dengan kereta api Pak ya. Tapi gini, ini ada sesuatu yang perlu saya
sampaikan message yang harus disampaikan dari direksi, ya, dari perusahaan kepada seluruh pekerja, bahwa ini saya bercerita sedikit karena saya termasuk pelakunya. Pada saat awal pandemi ini direksi sangat concern untuk mengatasi ini, pencegahan maupun penanganan, kemudian berpikir untuk kelangsungan hidup perusahaan ini. Ya, pada saat itu kami BOD dengan CDD, ya, BOD minus one, CDD terkait dikumpulkan. Ini kita mau berbuat apa nih, kan gitu. Nah, di situ muncul tekad direksi, apa namanya, program dari direksi bahwa yang utama dan pertama adalah protect our people. Artinya apa? Memprotek, melindungi semua pekerja kereta api, baik dari pandemi COVID-19 ini maupun dari kesejahteraannya. Ini yang membuat saya pada saat itu tergerak, ya kan? Pada saat saya memimpin di komersial passenger yang sebelumnya adalah menjadi tumpuan, 56% pendapatan dari pendapatan perusahaan ini adalah dari angkutan penumpang. Nah, pada saat itu dengan dideklarasikan, ya, disampaikannya apa program dari direksi, pertama Pak Dirut, Pak Didi Hartantio ini, bahwa kita tugas utama dan pertama kita adalah protect our people. Wah, di situ saya lemes, saya merinding, kan gitu. Kok bisa merinding, Pak? Ya, pada saat itu perasaan saya, aduh, pada situasi seperti ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya Pak ya. Saya memimpin di bidang yang harusnya bisa memberikan kontribusi banyak, tapi pada saat ini kami tidak bisa memberikan kontribusi, ya. Penumpang kami menghilang semua dengan ada pandemi ini, dan pendapatan kami cukup turun drastis, ya, hampir menuju titik nol. Ini yang sangat pada waktu itu saya, waduh, ini apa yang harus kita perbuat, kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah dengan support direksi, dengan support pimpinan-pimpinan di PT KAI, ya, kita tetap harus berusaha bangkit. Ya, ini adalah komitmen direksi yang harus kita dukung bersama terkait protect our people. Jangan ada pemaparan, ya, lindungi semua pekerja dan keluarganya dari pemaparan COVID-19. Kemudian tidak hanya melindungi dari pemaparan, lindungi dari kesejahteraannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dirasakan teman-teman, komitmen dari perusahaan atau dari direksi sampai sekarang tidak ada pemotongan gaji, tidak ada PHK, tidak ada pengurangan jam kerja, semua tetap berjalan. Nah, ini message yang harus saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ayo kita sama-sama mendukung apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan kereta api di masa lalu. Ya, bayangkan sekarang kita mencari pendapatan 600 juta itu sehari, itu susahnya minta ampun. Yang dulu sebelum pandemi kita punya histori, sehari itu kita dapat 3 miliar. Ya kan? Sekarang cari 600 juta aja susah, Pak ya. 600 juta aja susah. Ya, jadi beberapa kali Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa kondisi perusahaan kita sekarang, ya, laporan di bulan September kemarin bahwa kerugian perusahaan kita sudah mencapai 2,5 T. Ini yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita alami. Pada saat masuknya Pak Jonan tahun 2009, ya, di PT Kereta Api, perusahaan kita mengalami kerugian 82 M, ya, 82 M. Sekarang 2,5 T, bayangkan, berlipat-lipat. Dan cash flow kita sudah mulai terganggu, ya, kurang lebih 2,7 T. Ya, jadi ini nih yang harus, ayo kita dukung bersama, dan pesan dari Pak Dirut bahwa insan KAI semua harus kuat, harus sehat menghadapi pandemi ini sampai nanti pandemi berakhir. Ya. Jadi gini Pak ya, kalau kami ya seorang karyawan kecil istilahnya Pak ya, istilahnya untuk memikirkan hal seperti itu kan nggak cukup Pak pengetahuan kami Pak. Jadi mungkin
hal-hal kecil apa yang kita bisa lakukan untuk memberikan support pada perusahaan, Pak? Mungkin dari kami, dari teman-teman seluruh pekerja itu melakukan apa agar kita itu bisa memberikan kontribusi meskipun kecil kepada perusahaan? Ya, ya. Satu harapan dari perusahaan, jaga kesehatan diri sendiri, ya, jaga lingkungan, ya, baik keluarga maupun lingkungan supaya tidak terpapar. Itu sudah cukup membantu dari perusahaan. Kenapa? Biaya yang disiapkan oleh perusahaan untuk mengatasi pandemi ini cukup besar dan sudah disiapkan. Ya, oleh karena itu supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal, jaga dulu. Ya, orang itu kalau mau bekerja untuk mencapai tujuan dari suatu pekerjaan, modalnya apa? Harus sehat dulu, ya, harus selamat dulu, sehat baru nanti bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Ya, kemudian ini saatnya kita tidak boleh terkotak-kotak, ya, tidak boleh urusan sarana-sarana sendiri, urusan balai-balai sendiri, urusan op sendiri. Nah, ini harus kita hilangkan, ya, karena apa? Yang kita hadapi ini adalah masalah kita bersama. Ya, di DAUP 6 hasil laporan keuangan Pak manajer keuangan, ya, di bulan September khusus DAUP 6 ini kita masih untung 2,5 M. Masih bisa untung, ya, Pak, di saat pandemi ini, Pak. Ya, karena kita efisiensi, ya, kita lakukan efisiensi, pengendalian biaya, ya. Tapi di mulai Oktober ini kita sudah mulai rugi 13 M. Nah, ini situasi yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu kita terus lakukan menggali supaya terutama dari non KA, ya, penghasilan dari non angkutan ini kita kejar terus. Ya, sekarang ini kita konsentrasi di lintas-lintas non operasi seperti Muntilan, Magelang, Temanggung sedang kita garap supaya mereka tertib lagi bersewa dengan kita dan menghasilkan pundi-pundi pendapatan, ya. Nah, ini insya Allah di bulan Desember ini, ya, kita akan usulkan semua KA di DAUP 6 mungkin sekitar 80%-nya akan kita jalankan semua. Pas angkutan Nataru itu berarti, Pak, ya? Ya, sebenarnya tidak pas angkutan Nataru, di awal Desember kita mintanya sudah jalan karena Desember ini adalah libur panjang, ya. Satu, pengalian dari libur Lebaran kemarin dilakukan di Desember. Yang kedua, ini mulai mahasiswa, anak sekolah terutama mahasiswa mulai masuk sekolah, ya, lagi, ya, mulai offline, ya, jadi tatap muka mulai langsung. tatap muka lagi. Kemudian libur resmi dari pemerintah mulai tanggal 20 sampai tanggal 1 Januari. Ini potensi angkutan penumpang, dan alhamdulillah kemarin di angkutan long weekend, ya, pada peringatan Maulid Nabi kemarin, okupansi kita hampir 90%, ya, bisa tercapai. Ini suatu bangkitan angkutan penumpang yang harus kita dukung bersama, kan itu. Ya, teman-teman, apalagi Pak, kita pengen andil nih, berikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang, ya. Tidak melihat dari unit mana, ya, mau dari JJ, mau dari balesa, mau dari manapun. Kalau pas bertugas di stasiun boarding atau pas berada di stasiun, berikan pelayanan yang terbaik. Sesuai dengan slogannya, ya, Pak, ya. Betul. Anda prioritas kami, Pak, ya. Betul. Jadi kita sadar betul bahwa dengan kehilangan penumpang kita, pendapatan kita juga ikut menghilang. Nah, ini yang harus disadari betul. Jadi Desember kita akan mengoperasikan lagi 100% atau berapa persen, Pak? Kurang lebih 80%, Pak, ya. Ya. Dari 80% itu, Pak, nanti dalam satu gerbong, dalam satu kereta itu, ya, kan masih harus 70%, Pak, ya. Jadi kadang-kadang itu muncul pertanyaan ini, Pak, 100% itu dari 100 tempat duduk atau 100% dari peraturan yang 70% itu? Dari peraturan yang 70%, dari peraturan itu, ya. Jadi untuk para penumpang juga nggak usah khawatir, Pak, ya, Ya. kita tetap melaksanakan peraturan protokol kesehatan, Pak, ya. Ya. Oh, gitu, Pak.
Kalau untuk angkutan barangnya sendiri gimana Pak? Masa pandemi ini Pak, apakah ada pengaruh juga Pak? Angkutan barang, alhamdulillah kalau di Daop 6 ini kan untuk BBM dan angkutan retail ya, barang hantaran dan semen ini tidak banyak terpengaruh ya. Penurunan pasti ada penurunan ya, karena seperti BBM itu yang tadinya sehari bisa 2 kali ya pengiriman, sekarang hanya 1 kali. Karena apa ya, tingkat konsumsi BBM kendaraan BBM masyarakat juga berkurang juga. Apalagi dengan adanya work from home kan ini mengurangi penggunaan BBM untuk pengguna jalan raya. Jadi karena pandemi ini segala aspek terkena imbasnya Pak ya. Ya, ini hikmah yang bisa kita dapat ya. Kita masih sangat bersyukur ya, kereta api ini di saat pandemi, di saat semua sektor itu down, bahkan harus tutup, bahkan harus gulung tikar, kita masih dipercaya pemerintah untuk tetap menggerakkan transportasi, baik dari angkutan penumpang maupun dari terutama angkutan barang. Alhamdulillah kita masih punya angkutan barang batu bara di Sumatera Selatan ya, di Sumbaksel, di Palembang maupun di Tanjung Karang. Ini adalah kita harus bersyukur ya, bahwa di sisi lain kita kehilangan pendapatan, di sisi lain masih ada pendapatan yang untuk membuat kita untuk survive ya, untuk bertahan hidup. Bayangkan seperti yang ada di lingkungan kita, hotel ya, hotel begitu pandemi sudah dia nggak bisa jual apa-apa, sepi Pak hotel. Mau jual apa? Mau jual kafenya, nggak ada orang mau pergi ke kafe. Mau jual restonya, orang takut jajan, apalagi nginep kan itu. Iya. Mau jual kolam renangnya, pandemi udah nggak bisa apa-apa. Terus perusahaan sepatu ya, saya lihat di televisi kemarin malam itu sampai menutup usahanya ya. Karena apa? Bayarnya sudah nggak jalan, sudah tidak ada order dari luar negeri ya. Jadi perusahaan sepatu ini memproduksi merek luar ya, merek yang cukup terkenal. Tapi dengan adanya pandemi ini dia hanya sampai bertahan itu hanya sampai September. Setelah September ya, karena sudah tidak ada yang bayar yang kemarin juga macet, kemudian sudah tidak ada order, akhirnya gulung tikar. Nah, ini hal-hal yang perlu kita syukuri, bahwa kereta api dengan berbagai cara kita masih bisa bertahan hidup. Tapi dari manajemen khususnya direksi ya tetap bersemangat, berkomitmen, ayo kita bangkit kan gitu. Ayo kita kembalikan kejayaan kereta api ini ya, KAI ini seperti sebelum pandemi. Jadi ya intinya pokoknya kita harus mendukung program dari direksi ini Pak ya, dan memberikan kontribusi meskipun sekecil apapun dari harus ya, dari semua unit Pak ya, dari semua pekerja di kereta api ini. Ya, kalau bahasa saya, kalau sampai ada yang tidak mendukung itu udah suatu tindakan yang dolim. Iya kan, perbuatan dolim Pak ya, sedemikian rupa melindungi pekerjanya, tapi imbal baliknya tidak mendukung. Ini kan perbuatan yang yang tidak pantas Pak ya. Ya. Oke Pak, jadi minimal kita harus menjaga kesehatan Pak, itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk mendukung program perusahaan. Harus sehat. Ya. Dan berkaitan dengan ini Pak, mungkin dari sekitar masyarakat Jogja sendiri Pak, sekarang sudah melihat banyak sekali tiang-tiang listrik Pak ya di arah rel itu Pak. Itu rencananya mau digunakan untuk apa Pak itu Pak? Ya, jadi ini kan proyek strategis nasional ya. Ini salah satu kebanggaan juga untuk teman-teman yang di Daop 6, Balai Asa dan BPTT yang berada di wilayah Daop 6. Ini kebanggaan bahwa begitu besar perhatian pemerintah terhadap komuter yang ada di Jogja Solo ini ya. Satu-satunya ya kereta api komuter yang difasilitasi dengan listrik aliran atas ya, yang berbasis listrik, baru di Daop 6 ini ya, di luar Jabodetabek ya, di lainnya belum ada.
Ini artinya apa? Perhatian besar terhadap pertumbuhan angkutan, terutama angkutan komuter di wilayah di Jateng ini cukup besar. Ya, dan Yogyakarta ini magnetnya adalah pariwisata dan kota pelajar. Jadi nanti itu akan digunakan untuk KRL seperti yang ada di Jabodetabek itu, Ya. Pak ya. Sudah mulai beroperasi atau belum, Pak itu, Pak? Ya, saat ini masih dalam proses pembangunan dari DJKA, dari Kementerian Perhubungan. Tentu saja memerlukan persiapan yang matang. Ya, yang programnya nanti di bulan Desember akan dioperasikan Jogja Solo. Ya, Mulai tanggalnya Desember. berapa kita belum tahu ya, tergantung kesiapan dari teman-teman di Dirjen Perkeretaapian. Sebenarnya banyak juga pertanyaan dari teman-teman itu kapan KRL akan dioperasikan. Nah, Ya. mungkin dengan kehadiran Bapak di sini bisa Ya. nanti kalau yang menonton, Pak ya, yang menonton bisa tahu lah istilahnya informasi dari Pak Asdo selaku Kadaup. Ya, kemarin kita mengundang blogger, mengundang KRL Mania, ya, mengundang rocker, ya, rombongan kereta yang ada di Jakarta itu. Kami nanti akan mengedukasi. Termasuk relevan juga itu, Ya, Pak. relevan juga ya dari KCI. Kebetulan ini kan nanti pengelolanya KA lokal ya, baik Pramek maupun KRL ini nanti adalah dari KCI, dan untuk Pramek ini sudah mulai 1 Oktober kemarin dikelola oleh KCI, secara operasional tetap oleh Daop 6, tapi secara pengelolaan dilakukan oleh PT KCI sebagai anak perusahaan. Nah, ini nanti PT KCI juga akan mengedukasi masyarakat di Jogja pengguna KA komuter ini, karena ada beberapa kultur yang berbeda. Ya, kalau selama ini di Jogja orang naik Pramek pokoknya sesuai waktunya, santai kan gitu. Nanti akan berbeda pola perilakunya. Ya, seperti di Jakarta, kita kalau kita pengen bisa sampai tujuan ya dengan tepat, ya kita harus berlari. Iya. Ya, nggak bisa santai-santai kan gitu. Nah, nanti dengan adanya KRL ini juga ada beberapa edukasi yang harus diperhatikan, terutama nanti karena ini single operator, hanya dikendalikan oleh satu masinis kan gitu. Iya. Nah, dan nanti pintu itu akan dilakukan secara otomatis, ya kan, misalnya 20 detik atau 10 detik ya. 10 detik ada orang nggak ada orang nutup kan gitu. Berarti harus ada promosi dan edukasinya juga, Pak. Ya, harus ada terutama edukasi, terus perilaku komuter di dalam duduk harus memberikan pada orang yang lebih membutuhkan, karena komuternya desain seatnya akan berbeda. Kalau sekarang kan menghadap depan semua, nanti akan menghadap samping. Ya, sama dengan KRL yang ada di Jakarta. Ya, itu beberapa edukasi yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jakarta, di Jabodetabek. Ini nanti akan dilakukan juga di wilayah Daop 6, terutama untuk KRL ini. Angkutan penumpang di saat hari-hari ramai mereka melakukan survei, komunikasi dengan pelanggan. Hampir sebagian besar, hampir 80% lebih mereka menginginkan rapid ini tetap diberlakukan, karena ini salah satu cara kereta api dalam memfilter penumpang. Ya, artinya di dalam satu kereta itu ya, atau di dalam satu gerbong, pelanggan akan merasa yakin bahwa orang-orang ini sudah melalui filter, sudah melalui seleksi. Mungkin dirasa, mohon maaf Pak ya, mungkin dirasa sedikit merepotkan Pak, tapi Ya. hasil akhirnya kan juga untuk keselamatan dan juga kesehatan penumpang juga Pak ya. Betul, dan sekarang tidak ada yang repot. Rapid itu di stasiun sudah disediakan. Di setiap stasiun sudah ada Ya, Pak? di stasiun sudah disediakan, itu dengan harga yang murah, ya 85.000. Bisa juga untuk calon penumpang itu sudah melakukan rapid sebelum di stasiun Pak ya, di luar ya istilahnya Pak ya? Boleh, Boleh. di klinik, di rumah sakit, mau di stasiun sendiri boleh. Jadi di stasiun itu kita hasil kerjasama dengan RNI. Ya. Jadi terima kasih sekali Pak atas kesempatan Bapak hadir di podcast ini. Banyak sekali hal-hal yang dapat kami ambil, baik itu informasi maupun arahan. Sebelum closing Pak ya, ada mungkin pesan-pesan untuk rekan-rekan atau pekerja di kereta api khususnya di lingkungan Daop 6 ataupun Ya. kepada penumpang, monggo Pak. Oke. Jadi terutama ke teman-teman ya, teman-teman PT Kereta Api, satu tadi
kita harus dukung dengan adanya komitmen direksi bahwa kita harus bisa bertahan, kita harus sehat, kita harus kuat melalui pandemi ini ya, sampai nanti pandemi berakhir ya, menuju kejayaan kembali kereta api. Kemudian yang kedua ya, teman-teman juga pahami ya, pertama hafalkan, kemudian pahami, kemudian diimplementasikan apa yang dinamakan akhlak ya. Akhlak ini sangat bagus yang mulai dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini mengandung makna yang luas dalam kita menerima amanah ya dari perusahaan dalam menjalankan tugas. Ya, ini pesan saya ke teman-teman semua. Jadi pahami ya, pahami akhlak, kemudian implementasikan. Nanti perusahaan ini saya yakin akan menemukan lagi, akan kembali lagi menemukan kejayaan-kejayaan yang pernah kita alami di masa lalu. Siap. Okay. Terima kasih sekali Pak Hasdo atas waktunya, dan kita juga patut berpikir positif dan memberikan kontribusi sekecil apapun kepada perusahaan kita agar perusahaan tetap survive dengan cara kita tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri kita sendiri, dan menjaga 3M. Berpikir positif dan jangan lupa bahagia. Berpikir positif dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Hasdo atas waktunya. Salam sehat sobat-sobat DPD 6 Yogyakarta. Demikian podcast kita dengan Pak Hasdo dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.